Sebuah sumur menyimpan sekelumit cerita tentang Banyuwangi. Sumur itu tak lain adalah Sumur Sri Tanjung. Melintasi sekian generasi, Sumur Sri Tanjung masih awet dengan sumber airnya yang tak pernah kering hingga saat ini. Sumur ini pula yang menjadi cikal bakal nama Banyuwangi, yang dalam bahasa Indonesia berarti air yang harum. Dikisahkan bahwa pada saat Banyuwangi masih menjadi teritori kerajaan Blambangan, hiduplah seorang patih bernama Sidopekso. Sang patih memiliki seorang istri yang cantik jelita bernama Sri Tanjung Sidopekso. Karena kecantikan dirinya, sang raja Prabu Sulahadikromo diam-diam jatuh cinta pada Sri Tanjung. Sang Prabu pun memerintahkan patihnya bertugas keluar istana untuk jangka waktu yang lama. Pada saat patih Sidopekso pergi itulah sang raja merayu dan menggoda Sri Tanjung. Namun karena kesetiaannya, Sri Tanjung menolak bujuk rayu sang raja. Gagal mendapatkan Sri Tanjung, sang raja pun menyebar fitnah kepada Sidopekso ketika patihnya itu kembali. Raja menceritakan bahwa saat Sidopekso pergi, Sri Tanjung jatuh cinta kepadanya dan mencoba menggodanya. Sidopekso pun terbakar cemburu dan membunuh istrinya. Sri Tanjung sudah membela dirinya dengan mengatakan bahwa semua yang diceritakan raja adalah fitnah. Sebagai bukti, jika ia dibunuh dan jenazahnya masuk ke dalam air, maka air itu akan harum. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di sumber mata air dan ketika jasad Sri Tanjung masuk ke dalam air, semerbak bau wangi keluar dari sumber mata air tersebut sehingga lokasi tersebut dikenal dengan nama Banyuwangi yang airnya sangat harum. Walau hanya sebuah legenda, banyak yang percaya bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah sumur di sebuah rumah yang berada tepat di belakang Pendopo Sabah Swagata Blambangan atau Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini, sumur itu dipercaya dapat menebar aroma wangi pada hari-hari tertentu. Jika sumur itu mengeluarkan aroma wangi, itu tanda-tandanya sesuatu yang baik terjadi. Dan sebaliknya, jika sumur ini mengeluarkan aroma anyir dan airnya keruh, itu tanda-tandanya akan terjadi bencana atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan konon, pada tahun 1965, pada saat terjadi tragedi PKI, Sumur Sri Tanjung mengeluarkan aroma yang sangat anyir. Diduga sumber mata air tempat sumur itu berada merupakan bagian dari keputren atau pemandian para putri kerajaan pada zaman dahulu. Sebab lokasi sumber mata air itu dekat dengan Pendopo Banyuwangi yang pada zaman dahulu adalah Pendopo Kerajaan Blambangan. Sumur Sri Tanjung dulunya berbentuk segi empat dengan kedalaman sekitar 7 meter dan kedalaman airnya sekitar 2 meter. Tapi kini sudah dibangunkan tembok bulat di atasnya. Ada 4 mata air yang ada di setiap pojokan. Dan uniknya sumber mata air ini tidak pernah kering, tapi selalu berlimpah meski di musim kemarau sekalipun. Karena legenda juga, cerita beraroma mistik dengan aroma dari sumur ini. Sampai saat ini banyak warga yang datang untuk melihat sumur ini. Bahkan sebagian dari mereka datang dengan misi sendiri. Bukan hanya masyarakat Banyuwangi yang datang, warga dari luar Banyuwangi pun hingga dari luar Pulau Jawa
serta dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga datang ke sumur Sri Tanjung. Beruntungnya, area sumur ini terbuka bagi kunjungan siapa saja selama niatnya baik dan positif. Pendopo Kabupaten Banyuwangi sebagai gerbang masuk ke dalam sumur ini pun selalu terbuka selama 24 jam dan siap menerima tetamu yang hendak mengunjungi sumur ini. Keterbukaan dan keramahan itu pula yang gue dan tim tanda-tandanya dapatkan saat hendak menelusuri sumur Sri Tanjung ini. Ser, lagi ngapain sih di dalam sendirian kayak gitu? Sini dong. Pakai masker. Sini, Kenapa? Ser. Hah? Sini. Aduh. Kita nyanyi sama-sama di sini, Ser. Buset. Gila. Lu bikin gua kaget aja. Lu lagi pakai apa sih itu? Videoin. Lu lagi pakai apa? Masker, perawatan biar tetap kinclong. Videoin. Ayo buruan. Tapi itu ide bagus. Jo. Sini lempar. Lempar handphonenya. Sabar bro, sabar. Ini cuman sahabat kita, Ser. Udah pasti lu. Gak gitu, men. Gue keidean gitu aja barusan. Gue juga kaget. Dan gue gak mau kaget sendiri. Gue harus kaget. Tadi tiba-tiba dia keluar dari tenda langsung begitu. Dada aja emang. Ganggu tuh nggak lo orang tidur. Lagian lu keluar dari tenda tiba-tiba pakai masker begitu gimana coba? Iya, kan lagi biar tetap ya walaupun kita lagi di tengah hutan gini kan tetap harus perawatan. Tapi Biar ya apa? gitu juga, Ser. Ya biar tetap kinclong. Biar apa? Begitu biar apa? Biar tetap kinclong, Jo. Jadi kalau Kok kita siapa pulang yang ngeliat? Ya kalau pulang dari sini biar gue tetap laku. Emang nggak laku ya? Ya laku sih. Memasuki pendopo Kabupaten Banyuwangi atau yang disebut pendopo Sabaswagata Blambangan, perasaan gua adem banget dan sejuk banget saat itu, men. Pendopo itu ditumbuhi banyak banget pepohonan dengan rumput taman yang tertata rapi sehingga sangat indah dan elok dipandang. Melewati pendopo yang sengaja dibuat terbuka, gue dan tim gue langsung menuju halaman belakang. Ada sumur Sri Tanjung menarik perhatian gue di sana. Begitu masuk, seorang petugas polisi pamong praja menyambut gue dan langsung mengantar gue dan tim gue ke belakang pendopo. Tempat ini tuh hening banget. Serius, rasanya tuh adem banget ada di tempat ini. Di pojok kanan belakang terdapat sebuah rumah sederhana. Perabotannya terbuat dari kayu dengan ukiran keren banget. Konon, inilah rumah tempat sumur Sri Tanjung itu berada, men. Iya, sumur itu berada di belakang rumah ini. Dan di dalam rumah ini terdapat sebuah kamar dengan satu ranjang cantik dan satu lagi dipan sederhana yang terbuat dari bambu. Asli, berada di tempat ini tuh rasanya tenang banget, men. Tapi aura mistik terasa banget di sini. Terutama di kamar kecil di mana terdapat ranjang kayu dan dipan dari bambu tadi yang gue ceritain. Bahkan
Entah karena terbawa suasana, gue sampai merinding saat ngambil gambar di dalam kamar ini. Ranjang dengan kelambu putih ini seperti ada yang ngomong, men. Seperti dia berbicara sama gue, men. Suasana serupa juga gue rasain saat menyisir lokasi sumur yang terletak persis di belakang rumah kecil ini. Ada tembok bulat di atas sumur dengan penutup dari besi dan kawat kasa. Di siang hari, air di dalamnya terlihat dengan jelas. Di dekat sumur terdapat bak panjang dengan keran di atasnya. Dan di sisi kolam terdapat gayung yang terbuat dari tempurung kelapa. Klasik banget, guys. Dan air di sini tuh rasanya segar banget dan sejuk banget. Tapi suasana berubah 180 derajat ketika gue kembali datang ke sana di malam hari. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat, yang konon katanya air sumur itu bakal mengeluarkan aroma harum. Tapi itu tergantung niat kita yang datang ke sana. Jika niat kita baik, maka sumur itu akan mengeluarkan aroma wangi. Dan itu pertanda sang penunggu sumur menerima kedatangan kita. Tapi jika sebaliknya yang tadi terjadi, maka itu pertanda yang punya sumur tidak menerima kehadiran kita. Dan ini tanda-tanda buruk, men. Konon bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada sang pengunjung yang mencium aroma anyir di area sumur ini.